Jadi, boleh dikatakan Yesus itu Islam. Yesus beragama Islam. Benar atau salah? Menjawab Frans Donald. Sebelumnya, mari kita menyaksikan penjelasan singkat jelas padat dari saudara kita Frans Donald berikut ini. Yesus atau Isa Al-Masih itu beragama Islam. Ayo, betul apa salah? Islam yang asli itu kata sifat, ya, bukan merek agama. Islam itu bahasa Arab, yang bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya berpasrah diri. Jadi, boleh dikatakan Yesus itu Islam, tapi dalam makna berserah diri. Jesus surrender to God. Isa Al-Masih Muslim. Yesus Kristus berserah diri. Ya, jadi Islam di sini harus dipahami sebagai kata sifat yang maknanya berpasrah atau berserah diri. Itu bukan bermerek agama, ya. Yesus bukan pengikut merek-merek agama, bukan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan dari saudara kita Frans Donald. Yang pertama saya ingin tegaskan, pada awalnya saya kaget dengan judul yang dibuat oleh saudara kita Frans Donald, Yesus itu beragama Islam, betul apa salah? Setelah saya mengikuti penjelasan singkat jelas padat dari beliau, saya baru akhirnya tersenyum, paham, mengerti apa sebenarnya yang beliau maksudkan. Saudara dikasihi Tuhan, Frans Donald berkata begini, Yesus atau Isa Al-Masih beragama Islam. Betul apa salah? Dalam konteks ini, ada ketidaksetujuan dari saya secara pribadi kepada ungkapan atau pernyataan dari saudara kita Frans Donald. Yaitu, ketika saudara kita Frans Donald membuat pernyataan Yesus atau Isa Al-Masih. Secara etimologi, saya setuju Yesus itu sama dengan Isa. Tetapi ketika berbicara tentang apakah pribadinya sama, saya harus katakan dengan jelas dan tegas, itu pasti berbeda. Antara Yesus dengan Isa itu merupakan dua sosok pribadi yang berbeda. Apa argumentasi alasan saya berkata demikian? Yang pertama, tidaklah mungkin satu pribadi yang sama dilahirkan di tempat yang berbeda. Yesus dalam konteks Alkitab dilahirkan di kandang hewan, di sebuah palungan di Bethlehem. Tapi informasi yang kita dapat bahwa Isa itu dilahirkan di bawah pohon korma. Jadi dua tempat lahir yang berbeda mustakil merujuk kepada satu pribadi yang sama. Yang kedua, ibu dari Yesus bernama Maria yang berasal dari suku Yehuda. Sedangkan Isa, ibunya bernama Maryam, saudara Musa dan Harun, putri Imron, yang notabene berasal dari suku Lewi. Jarak antara Maria, ibu Yesus, dengan Maryam, ibu Isa Al-Masih, ada sekitar kurang lebih 1.500 tahun. Jadi tidak mungkin ibu Yesus
berusia kurang lebih 1500 tahun dibandingkan dengan Yesus. Jarak yang sangat jauh. Itu mustahil. Yang berikutnya, kenapa saya tegaskan bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa? Karena Yesus menurut Alkitab dan fakta sejarah benar-benar mati dengan cara disalibkan. Tetapi kalau Isa bukan disalibkan, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia. Jadi pasti dua pribadi yang berbeda. Itu ketidaksetujuan saya atau ketidaksepahaman saya dengan Franz Donald. Tetapi terkait dengan beliau membahas bahwa Islam yang asli itu kata sifat bukan merek agama. Beliau menyimpulkan pada akhirnya, jadi boleh dikatakan Yesus itu Islam dalam makna berserah diri. Yesus Kristus itu berserah diri kepada Bapa. Jadi Islam di sini harus dipahami sebagai kata sifat yang maknanya berserah diri, bukan bermerek agama. Yesus bukan pengikut merek-merek agama. Dalam hal ini, ketika penjelasannya sedemikian rupa, ya Yesus memang sosok pribadi yang dimunculkan di dalam Alkitab, khususnya di kitab-kitab Injil, adalah pribadi yang berserah diri kepada Bapa. Kalau pengertian Islam di situ berserah diri, Yesus berserah diri, maka saya sebagai seorang pendeta juga bisa dikategorikan Islam dalam arti berserah diri kepada Bapa atau kepada kehendaknya. Memang itu terlihat di dalam Alkitab, misalnya Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi berserah diri kepada Bapa dalam melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya ke tengah-tengah dunia. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus berserah diri kepada kehendak Bapa. Filipi 2:8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat, berserah diri kepada kemauan, keinginan, kehendak Bapa dalam menjalankan misi penebusan dalam keadaan sebagai manusia rela mati di kayu salib. Bahkan yang sangat populer dan terkenal yaitu di Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Berarti di sini Yesus benar-benar secara eksplisit berserah diri, berserah nyawa, berserah hidup kepada Bapa dalam keadaan sebagai manusia. Jangan lupa, kita tahu bersama Yesus itu memiliki dua kodrat atau natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Yang mati di kayu salib adalah Sang Firman, Sang Logos dalam keadaan sebagai manusia.